sekalian, sebelum mulai pembelajaran, silakan duduk dulu kelas. Duduk siap. Belajar apa kita berdoa dimulai. Sudah selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian semua? Baiklah anak sekalian. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Jangan. Kenapa nak? Sakit. Baiklah anak sekalian. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit segera sembuh. Amin. Sekarang kalian fokus belajar. Kalian masih ingat materi pembelajaran minggu yang lalu tentang karya sastra? Karya sastra. Apa kalian menyukai karya sastra? Apa sih jenisnya? Puisi. Apa lagi? Dan banyak karya sastra yang kalian akui. Pernah kalian membaca prosa? Baiklah ya, pada hari ini kalian akan mempelajari tentang prosa. Pencapaian pembelajaran prosa kali ini mampu menulis karya sastra dalam berbagai genre, berbagai jenis ya. Adapun tujuan pembelajaran peserta didik terampil dan terbiasa menulis indah. Seperti apa yang ditulis? Puisi, prosa, iya, berdasarkan pengetahuan, pengalaman, sehingga kalian mampu ya dengan membuat menulis tersebut diterbitkan dalam baik dalam media cetak maupun media digital. Dengan alur inti pembelajaran, identifikasi struktur yang membangun dari sastra. Pernah kalian lihat gambar ini? Ada yang pernah baca bagaimana isinya, kisahnya nak? Menarik isinya. Ada yang pernah baca? Baru lihat cover ya? Lihat covernya. Kalian bisa baca-baca. Kalau mau memilikinya kalian beli di toko ada. Sudah bagian kan? Tentang novel ya. Cerita tentang prosa. Prosa itu merupakan jenis tulisan. Tulisan seperti apa? Tulisan ya dibedakan dengan puisi. Maksudnya apa yang berarti itu? Ya tidak terikat oleh aturan-aturan yang terdapat di dalam puisi. Kalau di dalam puisi tulisannya itu teratur, terdapat bait, baris, rima, dan irama. Misalnya puisi yang kalian
ketahui yang pernah kalian baca atau bisa baca. Apa nih? Yes. Ada. Kamu apa tidak isinya? Lupa. Ya, bagus ya isinya ya. Nah, untuk tulisannya bentuk tulisan puisi itu teratur tiap-tiap bait ya, terdiri dari beberapa baris. Ya. Jadi ada 4 baris ya. Itu untuk tiap-tiap bait. Misalnya puisi karya Hairil Anwar yang berjudul Kalau Sampai Waktuku. Itu ambil belakangnya ya. Kalau sampai waktuku, mau tak sorotkan merayu, tidak juga kau. Lihat ujungnya. Tak perlu sedang waktu ini datang jalan dari ujungnya terbuang kan ada akhiratnya sampai hati itu teratur. Kita bandingkan dengan prosa. Sedangkan prosa, nah di sini karangan yang dibedakan dengan puisi ya. Bisa diartikan dengan karangan bebas, ya. Tidak terikat oleh aturan yang terdapat di dalam puisi. Contohnya apa saja? Ada novel, apa tadi? Ada majalah. Itu jenis prosa. Sedangkan prosa terbagi menjadi 5 jenis. Ada prosa naratif, ini jenis-jenis dari prosa atau karangan bebas ya. Bebas. Misalnya yang naratif itu karangan yang bersifat menceritakan tentang suatu peristiwa atau kejadian berdasarkan urutan waktu secara kronologis itu yang naratif. Kemudian deskriptif karangan yang bersifat menggambarkan tentang suatu objek ya. Jadi seolah-olah si pembaca itu melihat seolah-olah apa yang si penulis tuliskan. Contohnya seperti apa? Kalau yang deskriptif misalnya kita tidak melihat tapi kita seolah-olah melihat. Ada orang yang tulis misalnya pemandangan gunung di sana di gunung mana nih? Apa gunung ya. Suasananya sejuk, hijau, dingin. Nah, di sana karena dingin, oleh sebab itu banyak karena indah dan dingin, tetapi banyak orang yang menyukainya. Kalian sekarang melihat tidak? Ya, nanti kamu lihat ya. Tapi merasakan ya? Nanti insya Allah kalian nggak bisa menuju ke sana. Kemudian eksposisi karangan yang bersifat memberikan cara-cara atau akan cara-cara membuat sesuatu, misalnya yang naratif, misalnya membuat contohnya yang bagus ya, yang naratif. Kemudian yang argumentatif, karangan yang bersifat mengungkapkan pendapat yang harus dijelaskan, yang disertai dengan alasannya, logis dan bukti yang supaya apa? Supaya orang lain apa yang si penulis ya bagus. Kemudian yang persuasi itu orang yang bersifat mengajak atau melalui para pembaca supaya orang lain
mengikuti daftarnya apa yang ditulis. Misalnya apa? Ikan. Iya, kami konsentrasi iklan. Kalian, misalnya kenapa nih? Sampo, banyak nih, banyak iklan sampo ya. Tapi kalian jangan sampai menjadi korban iklan. Coba ya namanya. Lihat dulu. Baik, kalau sekalian, kita berdasarkan periodisasinya ada pembagian prosa itu terbagi menjadi dua bagian, ada prosa lama dan juga prosa baru. Prosa lama, prosa yang seperti itu, prosa yang belum mendapatkan pengaruh dari budaya barat karena masih asli ya. Contohnya apa? Gaya. Situ. Iya. Kemudian ya di situ ada hikayat, ada cerita-cerita ya. Kita misalnya hikayat situ. Kemudian sejarah. Di sini ada peristiwa sejarah. Dongeng, kan baru sejarah. Lanjutkan. Sekarang yang kedua tentang prosa baru. Apa itu prosa baru? Kembalikan ya. Prosa yang sudah mendapatkan karena sudah mendapatkan pengaruh dari budaya barat ya. Oleh sebab itu ya di dalam prosa baru ini cara penulisannya sudah ya jadi misalnya apa nih di sini apa itu iya pernah kalian baca roman atau mendengarkan cerita ya nanti kalian bisa browsing atau lihat cari roman tentang Siti Nurbaya, kisah ininya Pak kasih sampai tepatnya itu ceritanya menceritakan kehidupan antara dua orang sejoli laki-laki dan perempuan namanya pelakunya itu pelaku utamanya Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Jadi mulai dari masa remaja, dari anak remaja sampai percintaannya, kemudian kasihnya tak sampai mengapa karena direbut oleh sang tuan tanah yang bernama Datuk Marini. Akhirnya apa sampai terjadi perseteruan, akhirnya semuanya meninggal dunia. Itu kisahnya sangat tragis ya, kemudian novel ini untuk prosa baru ya yang menuliskan kehidupan utamanya. Nah, di dalam novel ada perubahan nasib dari pelakunya. Jadi bisa akhir ceritanya bisa bahagia, bisa juga terjadi tragedi itu dalam novel. Sedangkan cerpen ini bentuk prosa baru yang menceritakan tentang ya sebagian kecil dari pelakunya. Jadi alurnya sederhana ya. Jadi tidak adanya perubahan nasib. Itulah jenis dan kemudian dari prosa lama dan prosa baru. Baiklah, anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, pusatnya sekarang kalian pada posisi duduk yang teratur pada masing-masing kelompok kalian ya. Tidak ada yang menulis, tidak ada yang pegang-pegang buku dan sebagainya. Posisi tangan berada di atas meja. Kita mau praktik stop.
Apa itu maksudnya stop? Berhenti. Arti stop itu bukan arti berhenti. Jadi maksudnya kalian kita akan melakukan teknik napas ya, napas penuh, pengambilan napas penuh, atau istilahnya mindfulness ya. Kalian mengambil napas penuh supaya tenang ya. Makanya posisi duduk tidak ada yang tidur. Ya, jadi semua teratur, tidak ada yang tengok kanan dan kiri. Pas pusatkan perhatian kalian tangan di atas meja. Sekarang kita latihan tarik nafas, ya. Tarik nafas. Tidak ada yang ribut ya. 1, 2, 3, tarik nafas. Pelan-pelan. Terus matanya dipejamkan. Fokuskan perhatian kalian. Jangan kemana-mana. Kalian ada di sini ya. Kelas. Tarik nafas terus dalam-dalamnya. Nafas pelan-pelan. 1, 2, 3. Wah, nafas. Tarik lagi. Tarik nafas. Dalam-dalam. Posisi mata dalam keadaan tertutup, ke atas matanya. Kemudian lepas ke bawah. Lepas. Buang nafasnya. Pelan. Tarik lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Pusatkan perhatian kalian, jangan kemana-mana. Pikirannya kalian ada di sini, kalian sedang belajar. Breathe, tarik nafas, tahan, buang perlahan-lahan. Sudah buang. Kalau sudah, buka mata kalian pelan-pelan. Buka matanya. Ya, apa yang terjadi? Rumah kalian, jadi kalian pikiran kalian tidak kemana-mana. Kita berikan masuk semuanya. Baiklah, terus kalian tadi sudah melatih mindfulness ya, sudah posisi dalam keadaan refresh ya, tenang ya. Sekarang kita lanjutkan untuk berikutnya. Kalian sekarang sudah terbagi menjadi 5 kelompok ya. Silakan kerjakan tugas per kelompok. Akan dibagi ya. Ini ada atas. Silakan dibagi menjadi kelompok ya. Kelompok kota, kelompok 5. Sudah semua ya? Baik, terus kalian itu kalian sudah masing-masing kelompok sudah mendapatkan lembar RKPD, lembar kerja peserta didik. Ada berapa soal itu, Nak? 5. Kalian kerjakan per kelompok sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 mengerjakan yang 1, 2 dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian
Yang kedua, untuk masing-masing kelompok itu yang bagian B ya. Ini yang bagian ini itu bagian A, ini. Yang bagian B, yang bagian B tadi itu ya. Udah sudah diterima semua. Sekarang yang bagian A ini. Jadi di kertas lembar. Jadikan satu dari silakan kalian kerjakan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Yang bagian B juga sama nih, bagian B sesuai dengan kelompok kalian. Kelompok satu berarti ya karangan narasi. Yang kedua deskripsi. Boleh? Ya silakan. Jangan aja nih. Ya kerjakan. Silakan slide ini. Masing-masing kelompok presentasikan. Yang bagian A sudah tahu kan ya? Bagian A yang itu kan? Bagian B itu. Saya presentasi. Ya, ya. Iya, satu-satu saja. Nah, udah siap. Baik, sudah sediakan? Siapa yang sudah siap? Tampil. Berapa yang mau? Ini kan aku maksudnya yang siapa ya? Yes. Yang sudah siap mana? Keras deh. Tidak usah bawa itu. Tidak usah bawa meja. Bawa kursi tidak perlu. Salam dulu ya, salam. Ya. Ini mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semuanya, ini mempresentasikan hasil jawaban kita. Dimulai oleh selain terdapat perbedaan dari periodisasinya, kedua perubahan tersebut juga memiliki ciri khas masing-masing. Tuliskan ciri dari kedua ciri prosa tersebut. Oke, saya jelaskan prosolama menggunakan bahasa formal dan lebih klasik, terus cenderung menggunakan kalimat yang panjang dan kompleks. Penggunaan istilah yang khas pada masa tertentu seperti penggunaan kata dalam situasi kesigasigaman dan manfaat bagi seluruh masyarakat, terus menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Lalu yang keempat, lebih banyak menggunakan sinonim atau variasi bahasa yang menyampaikan sebuah ide, misalnya seperti satwa, bias, dan keamanan. Lalu yang terakhir, lebih cenderung untuk mengutip referensi atau sumber dari media-media lain. Lalu saya menjelaskan
santai dan akrab, menggunakan bahasa yang lebih bisa dipahami oleh pembaca umum, tidak baku ya. Lalu yang kedua, kalimat cenderung lebih pendek dan langsung ke intinya. Lalu yang ketiga, menggunakan istilah yang lebih umum dan lebih sering ditemui dalam percakapan sehari-hari. Jadi tidak menimbulkan istilah-istilah yang sulit dimengerti oleh para pembaca. Lalu yang terakhir, tidak terlalu banyak mengutip referensi atau sumber, lebih berfokus pada pemikiran atau gagasan langsung dari penulis. Jadi tidak perlu nyari-nyari dulu di media sosial atau di Google, dia langsung menggunakan pemikirannya sendiri, pemikiran seorang penulis sendiri. Kemudian ada narasi. Narasi adalah bentuk penulisan yang berfokus pada penceritaan, suatu cerita atau rangkaian cerita. Contohnya seperti novel, fiksi, cerita pendek, atau laporan perjalanan yang mengisahkan pengalaman sejarah. Kemudian ada eksposisi. Jenis penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan kegiatan sejarah atau menguraikan suatu konsep atau ide. Contohnya seperti teks ilmiah, dasar sejarah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah deskripsi, menggambarkan penggambaran detail atau gambaran dari objek, tempat atau situasi. Contoh, deskripsi suatu pemandangan alam, gambaran fisik, karakter novel, dan lain-lain. Yang keempat adalah argumentasi, apa pembuktian atau dukungan kepada suatu topik atau pandangan tertentu. Contoh, esai persuasif, artikel editorial, dan pidato yang kemudian mencoba meyakinkan audiens. Yang kelima, persuasi, adalah tulisan yang mempengaruhi atau meyakinkan pembaca agar mengikuti pandangan atau tindakan tertentu. Contoh, iklan persuasif, kampanye politik, dan lain-lain. Tadi itu jawaban dari kita. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari Sekolah akan menjawab pertanyaan Pak Jubari yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, saya membacakan soal yang keempat, yaitu intervensi merupakan satu bagian dari proses tuliskan pengertian dan signifikan. Penjelasan cerpen atau cerita pendek adalah sebuah karya sastra prosa yang mencakup suatu kejadian atau lintasan kejadian dalam waktu singkat. Ciri cerpen adalah melibatkan karakter yang terbatas, suatu tema atau konflik utama serta pengembangan plot yang seringkali sederhana dan langsung. Lanjut dengan narasi. Narasi adalah penyampaian cerita atau kisah secara berurutan. Contohnya sebuah buku, film, atau cerita lisan yang mengisahkan peristiwa atau pengalaman dari awal hingga akhir. Yang kedua ada deskripsi. Deskripsi adalah penjelasan rinci mengenai suatu objek, kejadian, atau konsep. Contohnya, jika kita mendeskripsikan sebuah pandangan umum dengan menyebutnya warna hijau, maaf menyebutkan warna hijau atau pewarna, ini juga dalam argumentasi. Argumentasi adalah proses atau kegiatan memberikan alasan atau mendukung suatu pendapat atau klaim. Contohnya, jika seseorang menyatakan bahwa olahraga rutin manfaat kesehatan dan kemudian memberikan data penelitian yang menunjukkan peningkatan kesehatan fisik dan mental pada olahraga secara teratur, itu merupakan contoh argumentasi. Gampang bisa dijelaskan.
Masuk ke dalam teks yang kedua Oke, jadi misalnya mohon maaf bila ada kekurangan. Kita salam tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak sekalian. Untuk materi presentasi sudah cukup ya. Mari kita simpulkan apa yang kalian peroleh dari materi pembelajaran pada hari ini. Apa kesimpulan yang kalian peroleh hari ini? Ya, bisa membedakan bahasa lama dan bahasa baru. Iya, bagus ya. Kita berikan ada lagi kesimpulannya apa nak? Siapa yang bisa disebutkan? Ya nek, mempelajari tentang prosa. Ya bagus ya. Kita berikan baiklah ya. Untuk materi kita pada hari ini, jadi kesimpulannya itu tentang mempelajari tentang prosa. Prosa itu sangat penting kalian pelajari, sangat bagus karena tujuan apa? Supaya kalian mampu membuat atau menuliskan tentang hasil karya yang kalian tuliskan. Misalnya seperti kalian bisa membuat cerpen, novel, drama, puisi dan sebagainya. Ya. Setelah kalian mampu menuliskan, kalian bisa sampai tulisan tersebut bisa diupload di media sosial ya, media digital dan sebagainya. Itu sangat penting kalian pelajari. Teman-teman kita sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum dimengerti? Nah ya, jadi untuk materi ya tentang prosa ini ya, masih banyak lagi yang harus kalian pelajari ya. Selain kalian membedakannya, kalian juga harus membacanya. Bagaimana caranya? Harus supaya kalian bisa memahami isinya ya, membacanya, baik itu di kalian browsing di internet maupun kalian bisa juga membeli di media. Bisa juga kalian kunjungi perpustakaan sekolah. Nah, di situ ada ya. Silakan kalian berkunjung ke perpustakaan supaya kalian semakin memahami tentang prosa. Salah satunya tulis karya sastra ya. Baiklah anak sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran sebelumnya nanti kalian akan dikirim tentang roda emosi ya, untuk kalian ketahui seperti apa. Untuk apa fungsinya? Untuk mengetahui setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini apa yang kalian peroleh. Bagaimana? Nanti kalian akan menjawab link soal yang ada di link yang dikirim. Karena dikirim dulu ya. Ya bentar, paling kalian. Ini ada soal. Ketua kelas iya sering ya. Ya Bu. Iya. Coba nih di
nih? Sudah terbuka belum? Itu roda emosi ya. Tentang, jadi refleksi kalian tentang kompetensi sosial emosional. Setelah kalian pelajari materi pada hari ini, apa yang kalian rasakan? Ya, di situ ada berapa ini kan? Ada berapa poin? Nah, ada 3 poin ya. Nanti kalian tuliskan nama, kelas, mata pelajaran, itu tentang emosi kalian, perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Silakan RKPD-nya kalian kumpulkan, RKPD yang tadi ya. Ya, kumpulkan dan dikasih. Sini nak, masih apa ada di kumpulkan. Oh sini nak. Jangan lupa tulis nama, kelas, kelompok. Nama, kelas, kelompok. Jangan kumpulkan dulu. Ya, ini dengan hasil kerja kita. Nama kelas kelompok. Nah, jangan lupa. Sudah semua ya? Kalau sudah kasih nih. Untuk mulai kegiatan, silakan pimpin doa kelas. Pimpin doa dulu. Duduk siap. Setelah pembelajaran, mari kita berdoa sesuai kerjaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam